Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat pagi. Mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Sesi ini kita akan membahas terkait dengan pengantar fikih muamalah ya. Sebelum kita membahas apa saja yang menjadi objek dalam kajian fikih muamalah, insya Allah hari ini Bapak akan menyampaikan terkait apa sih yang dimaksud dengan fikih muamalah. Barangkali informasi ini atau materi ini sebagian teman-teman sudah pernah mendapatkan atau minimal sudah pernah membaca ya. Tapi barangkali juga sebagian yang lain ini adalah pertama kali ya teman-teman mengkaji atau membahas terkait dengan materi fikih muamalah. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat ya, fikih muamalah ini berasal dari dua kata. Ketika kita ingin membahas satu definisi ya, saya akan coba memahami karena fikih muamalah ini berasal dari dua kata, ada fikih dan muamalah. Secara bahasa atau etimologi ya, fikih ini berasal dari bahasa Arab, dari kata faqihah, yang artinya adalah mengetahui, memahami, bisa juga diartikan sebagai cerdas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, terkait kaumnya Nabi Syuaib ya, ketika menyampaikan tidak memahami apa yang disampaikan. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Ya, kata-kata ma nafqahu di sini artinya adalah ma nafhamu, tidak faham. Ya. Jadi faqih di sini diartikan sebagai pemahaman atau sebagai faham. Sedangkan dalam istilah ya, yang dimaksud dengan fikih adalah sebuah ilmu ya, yang fungsinya adalah memahami hukum-hukum syar'i, hukum yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya adalah praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi dia adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memahami hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sifatnya adalah praktis, amali ya. Nah, dari dalil-dalil yang terperinci. Lebih jelas lagi, misalkan Ibnu Khaldun ya, memahami yang dimaksud dengan ilmu fikih ini adalah memahami hukum Allah ya. Ya, syariat ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan amaliyah atau pekerjaan mukallaf. Orang yang menerima hukum ya, disebut dengan mukallaf. Meliputi wajib ya, kemudian haram ya, sunnah, makruh, mubah yang bersumber dari
Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber lain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami dalil. Ya. Di antaranya sumber-sumber yang disepakati oleh mayoritas ulama ya selain Al-Quran dan hadis adalah ijma dan qiyas. Nah, kemudian setelah kita memahami apa itu fikih, ya, kita juga harus memahami apa itu muamalah. Ya. Muamalah juga istilah yang berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata amala yu'amilu muamalatan. Ya. Akar katanya dari kata amila, kemudian mendapatkan tambahan alif. Ya. Secara umum artinya adalah saling berbuat, saling bertindak. Sedangkan secara istilah, ya, yang dimaksud dengan muamalah di sini adalah ya hukum-hukum syar'i ya yang mengatur interaksi manusia ya yang berkaitan dengan harta. Ini ringkasan dari beberapa pemahaman ya. Karena sebagian ulama ya berbeda pandangan ketika memahami muamalah di sini ya. Karena sebagian ya atau kita kategorikan sebagai kelompok yang pertama ya. Sebagian ulama ada yang memahami ya muamalah ini adalah urusan dunia ya supaya menjadi sarana kesuksesan urusan akhirat. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan manusia di dunia ini dikategorikan sebagai muamalah. Ya. Jadi kalau kita bagi ya secara umum ya fikih yang berkaitan dengan interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung ini disebut dengan ibadah. Kemudian yang berkaitan dengan urusan akhirat mohon maaf terbalik ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah ibadah. Kemudian interaksi dengan sesama manusia yang berkaitan dengan urusan dunia ini disebut dengan muamalah. Sebagian ulama yang lain memahami muamalah ini adalah ini lebih terperinci lagi bahwasanya hukum syariah yang mengatur baik itu urusan transaksi ekonomi ya, atau transaksi keuangan maupun juga yang berkaitan dengan urusan keluarga atau fikih usroh. Mulai dari pernikahan, kemudian perceraian ya atau hak waris ya. Jadi lebih terperinci lagi ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dengan transaksi ekonomi, ya, kemudian yang berkaitan dengan keluarga, ya, mulai dari pernikahan, perceraian, hak waris, ini masuk kategori muamalah, ya. Jadi yang berkaitan dengan hukum sipil, ya. Nah ini masuk kategori adalah fikih muamalah. Nah kemudian kelompok yang ketiga ada yang lebih spesifik lagi ya, dan ini barangkali yang digunakan ya, istilah ini digunakan dalam saat ini ya, muamalah yaitu adalah hukum syariah yang hanya mengatur transaksi ekonomi ataupun transaksi keuangan. Jadi hal-hal yang bersifat fikih muamalah maliyah. Ya, yang kaitannya hanya berkaitan dengan urusan keuangan ataupun urusan ekonomi manusia. Ya. Untuk memudahkan pemahaman kita ya terkait dengan fikih muamalah ini secara umum itu adalah pengetahuan ya, dalam terhadap hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan ya yang menyingkap tujuan-tujuan hukum, ilat hukum, ya, mengikatnya dengan maqasid syariah untuk menghasilkan hukum dalam menyelesaikan
permasalahan kontemporer ya. Dan ini barangkali definisi yang sesuai dengan kajian fikih muamalah saat ini yang memang fokusnya adalah transaksi keuangan ya. Transaksi keuangan dari aspek hukumnya, kemudian illatnya ya, kemudian maqasid atau tujuan-tujuan syariahnya ya. Sehingga betul-betul ketika menyelesaikan masalah-masalah baru ya, masalah-masalah kontemporer, kemudian didapatkan jawabannya ya, dengan hukum yang tepat. Untuk memudahkan ya beberapa pandangan tadi ya terkait dengan fikih muamalah ya, sebagian ulama ada yang tadi ya memahami bahwa muamalah ini hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia ya, semua mulai dari pernikahan, kemudian keuangan ya, termasuk juga transaksi ekonomi ya, termasuk juga yang berkaitan dengan undang-undang pidana ya, hubungan internasional dan lain sebagainya ya. Jadi fikih dibagi hanya dua, yang pertama adalah fikih ibadah, kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Sedangkan pandangan yang kedua ya, pandangan yang kedua ini pandangan daripada Imam Ibnu Abidin ya. Fikih ini terbagi menjadi ibadah ya, kemudian yang lain adalah muamalah. Yang masuk kategori muamalah adalah mukhasamah, munakahah, amanah dan tarikah ya.